Oke, kamu bisa ini, event bisa apa ini namanya share di sini, biar teman-temannya sama-sama tahu. Saya share di WA atau di ini, di mana ini sekarang? Di Zoom. Share screen di sini, bisa nggak? Jadi biar tahu teman-teman yang lainnya ya. Bu, tapi yang saya ini kan ada 2 gambar ya, yang saya bandingkan. Terus yang gambar satunya itu saya fotonya dari HP, jadi nggak bisa. Oh ya wes, yang bisa aja deh. Nanti kan kita bisa itu bareng-bareng ya. Ini sama yang itu yang bentuknya 2x2 ya, tapi ditukar posisinya. Oh oke. Yang ini dulu ya. Yang ini tanda negatif ini muncul saat kita melakukan pertukaran baris 2 dengan baris 4. Ya, sesuai dengan sifat dari determinan. Ya, kemarin kan gitu, kalau di determinan saya melakukan pertukaran 2 buah baris, maka determinannya ini akan negatif dari determinan semula. Makanya keluar tanda negatif. Oke, terus satunya lagi, sebentar, satunya saya lihatkan dari sini ya. Satunya sifat determinan ya kemarin ya. Satunya itu sama kayak gini, adanya pertukaran baris, tapi ketika dihitung sudah langsung hasilnya itu negatif dari yang tanpa pertukaran gitu. Tapi kalau yang ini kan ditambah negatif dulu kan di depannya. Ya, oke. Bisa di stop share dulu nak. Saya tak bukakan dulu. Sifat determinan ya itu kemarin. Ini dia. Nah ini ya, benar ya? Iya Bu, iya. Jadi kalau di sini ini sebenarnya ini dalam rangka mau menunjukkan bahwa kalau determinan dari sebuah matrik itu saya mendapatkan dengan cara menukar 2 buah baris yang ada pada matrik sebelumnya, maka nilainya itu akan menjadi determinan dari nilai semula. Jadi kalau Anda lihat di sini ini matrik A dengan matrik B itu adalah 2 buah matrik yang berbeda. Ya, posisinya ini kan berbeda, elemen-elemennya berbeda. Tapi kalau kita lihat baik-baik, ternyata perbedaan dari matrik A dan matrik B ini kita peroleh dengan cara yang awalnya ini adalah elemen di baris 1, di matrik B itu dia menjadi elemen di baris kedua. Demikian juga sebaliknya, yang awalnya itu elemen baris kedua, di matrik B dia menjadi elemen baris pertama. Kemudian masing-masing ini kita hitung. Jadi determinan A saya hitung hasilnya, kalau 2 kali 2 kan perkalian elemen diagonal utama dikurangi dengan perkalian dari elemen lainnya, ketemu negatif 18. Yang determinan B itu saya kalikan dari ini, 6 kali 2, 12 dikurangi dengan 2 kali min 3. Jadi min kena min jadi plus, ketemunya 18. Nah dari 2 ini,
dari dua ini kita bisa simpulkan bahwa kalau saya menukar dua buah baris, maka determinan ini, determinan B, determinan dari B ini nilainya akan negatif dari determinan semula. Dalam hal ini adalah determinan A. Jadi yang ini memang dia ngitungnya sendiri-sendiri dalam rangka mau menunjukkan ini loh. Kalau ada dua buah baris yang ditukar, maka nilai determinannya itu akan menjadi negatif dari determinan semula. Ya, jadi yang ini memang hitungnya dia dihitung sendiri aja. Tapi dari sini kita lihat tadi baris 1 dan baris 2-nya itu berubah di matrik B ini. Nah, dengan melakukan pertukaran baris A dan baris B seperti itu, ternyata kita dapatkan bahwa determinan B itu negatif dari determinan A. Gitu sih. Kalau yang tadi, kayak yang tadi itu dalam rangka menghitung, itu satu rangkaian. Nah, kalau yang tadi itu menggunakan sifat ini. Kalau ada dua baris yang ditukar, maka determinan sekarang itu negatif dari determinan semula. Begitu sih, Yuven. Ada yang masih? Udah, ya. Makasih, Bu. Sudah ya? Oh iya, sama-sama. Ada lagi mungkin? Yang lainnya? Jadi kalau nanti Anda menghitung determinan, jangan dari matrik ya, maksudnya matriknya yang di OBE gitu jangan. Soalnya kalau matrik yang Anda OBE nanti ada beberapa sifat itu yang berbeda antara matrik dengan determinan. Antara sifat aturan OBE dengan sifat determinan itu ada beberapa hal yang berbeda. Nah itu nggak bisa kita gunakan nanti ya ini kalau matrik ini Anda OBE kan dia ekivalen. Tapi kalau determinan saat kita lakukan sifat ini hasilnya akan negatif dari determinan semula. Itu sudah berbeda nanti. Nah, harus hati-hati ya. Oke. Ada pertanyaan dulu mungkin sampai di sini? Kita kemarin sudah menghitung determinan dengan menggunakan perluasan kofaktor. Sebentar saya baca. Masih ada yang waiting room. Kok masih ada? Tadi sudah saya itu kan. Nah, waiting room. Di mana waiting room? Kok nggak kelihatan di sini? Nggak ada itu yang waiting room? Semuanya sudah masuk? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya masuk ke matrik kofaktor. Oh ya, belum saya record karena belum mulai ya. Sebentar, ini mau record dalam rangka itu. Oke, baik. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita, yaitu mau kita bicarakan pada aplikasi dari determinan. Tapi sebelum kita bicara aplikasi dari determinan, ini ada beberapa istilah yang Anda harus tahu, yaitu salah satunya yang dikatakan dengan matrik kofaktor. Jadi kalau dilihat dari namanya aja matrik kofaktor, ya berarti ini adalah sebuah matrik yang isinya adalah kofaktor. Kalau saya punya A ukuran N kali N, maka nanti di sini Anda harus mencari N kali N jumlah banyaknya kofaktornya itu dari setiap elemennya, dicari kofaktor dari masing-masing elemen yang ada. Nanti hasil dari kofaktor yang ada itu kita susun dalam bentuk matrik. Nah, matriknya posisinya ya sesuai dengan kofaktor yang kita punya.
Jadi kalau C11 itu ya berarti nanti Anda masukkan pada matrik kofaktor ini letaknya ada pada baris 1 kolom 1. C23 ya berarti nanti baris 2 kolom 3. C54 ya berarti baris 5 kolom 4. Demikian seterusnya. Kemudian kita susun dalam sebuah matrik. Matrik ini kita sebut sebagai matrik kofaktor dari matrik A. Sesuai dengan matrik awal yang ada ya. Nah, kalau kita sudah dapatkan matrik kofaktor, maka matrik kofaktor yang ditranspuskan itu kita sebut sebagai adjoint. Jadi kalau ditanya apa sih adjoint dari matrik A itu? Adjoint dari matrik A itu adalah matrik kofaktor yang ditranspuskan. Itu yang dikatakan dengan adjoint. Ya, matrik kofaktor yang ditranspuskan itu adalah adjoint. Ini nanti kita akan gunakan untuk mencari beberapa hal dengan menggunakan determinan. Jadi dalam hal ini penggunaan determinan itu nanti kita akan bagi dua yang kita bicarakan ya, ada dua, yaitu yang pertama untuk mencari inverse matrik. Kalau yang kemarin itu Anda sudah tahu bagaimana caranya mendapatkan inverse matrik itu dengan cara OBE ya. Jadi matrik A digabungkan dengan matrik identitas, kemudian kita OBE. Nah, sekarang karena kita sudah bicara tentang determinan, maka ada lagi yang bisa kita lakukan dalam menentukan inverse matrik, yaitu dengan menggunakan determinan itu sendiri. Bagaimana caranya menentukan inverse matrik dengan determinan? Nah, ini sebuah teorema ini menyatakan kalau saya punya matrik A, di mana matrik A ini adalah sebuah matrik yang punya inverse, maka A inverse ini kita bisa dapatkan dari seperdeterminan A dikalikan dengan adjoint A. Jadi seperdeterminan A dikalikan dengan adjoint A. Itu adalah yang kita gunakan saat Anda mau menentukan inverse dari matrik. Dengan catatan kalau di sini berarti determinannya ini tidak boleh sama dengan 0. Kalau nanti determinannya itu sama dengan 0 atau dengan kata lain kita katakan dia adalah matrik yang singular, maka kita bisa simpulkan bahwa inverse-nya tidak ada. Ya, ini juga nanti yang berlaku nanti di SPL itu ya. Jadi kalau kita punya determinannya tidak sama dengan 0 itu berarti dia nggak punya solusi tunggal. Kalau dia tidak sama dengan 0 dia akan punya solusi tunggal. Kalau tidak sama dengan 0 itu nanti dia bisa punya solusi tunggal atau dia punya solusi banyak. Kalau kita sudah bicara di determinan. Nah, kalau di sini untuk menentukan inverse, kalau determinannya sama dengan 0, Anda langsung katakan bahwa A inverse tidak ada. Tapi kalau determinannya tidak sama dengan 0, maka kita bisa dapatkan inverse-nya. Berarti langkah berikutnya Anda cari adjoint-nya. Jadi itu dulu yang harus dicari. Kalau mencari inverse, cari dulu determinannya. Karena kalau Anda sudah capek-capek cari adjoint, ternyata determinannya 0, ya kita nggak akan bisa dapatkan inverse-nya gitu ya. Daripada susah-susah gitu, determinannya dulu yang dicari. Sebagai contoh, kita coba yang A ya, yang 3 kali 3. Nanti sambil kita lihat sama-sama. Jadi bagaimana cara menentukan inverse dari matrik A ini yang ukuran 3 kali 3? Anda bisa gunakan seperti yang kemarin dengan cara OBE itu. Jadi digabung antara matrik A dengan matrik identitas, kemudian Anda OBE-kan sehingga berbentuk MEBT, maka yang awalnya matrik identitas, kalau yang matrik A ini berubah menjadi matrik identitas, maka sisanya itu akan menjadi inverse. Itu yang cara OBE. Sekarang karena kita sudah bicara determinan, maka salah satu cara untuk mendapatkan inverse dengan cara determinan, langkah awal adalah Anda cari nilai determinannya terlebih. Karena ini 3 kali 3, Anda bisa gunakan sarus. Masih ingat ya?
Kalau kita pakai sarus, berarti kan Anda kali-kalikan ini elemen-elemen yang ada di diagonal utama dan yang sejajar dengan diagonal utama. Ini dikali-kalikan. Di mana nilainya di sini semuanya plus, plus, plus. Kemudian nanti kita kurangkan dengan perkalian elemen pada diagonal lainnya dan yang sejajar. Yang ini min, min, dan min. Nah, kita hitung. Pada saat kita hitung, kita akan dapatkan hasilnya. Jadi yang di sana ini adalah 4 dikurangi 8 ditambah 0 dikurangi dengan 0, 0 sama negatif 8. Oh, hasilnya sama dengan 4. Kalau hasilnya sama dengan 4, maka kita katakan ini tidak sama dengan 0, artinya apa? Berarti inverse-nya ada. Ya, karena dia tidak sama dengan 0, maka inverse-nya ada. Nah, kalau inverse-nya ada, maka langkah selanjutnya adalah apa? Ya, kita bisa menentukan adjoint-nya. Jadi Anda tentukan adjoint-nya dulu. Adjoint itu tadi kan matrik kofaktor. Matrik kofaktor itu berarti karena dia 3 kali 3, kita mau menentukan kofaktor dari setiap elemen yang ada. Jadi ada 9 kofaktor yang harus Anda cari di sini. C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33. Kemudian masing-masingnya ini kita akan hitung berdasarkan rumusan yang ada. Jadi kalau C11 itu kan kita dapatkan, Anda akan bisa peroleh min 1 pangkat 1 plus 1 M11. Gitu kan? Kemarin kan rumusannya gitu. Terus kalau C12 berarti min 1, 1 plus 2, M12. C13 min 1 pangkat 1 plus 3, M13. Ya, inversenya kan gitu ya. Nah, kemudian dari sini selanjutnya kita menghitung masing-masing nilai yang ada. Ya, kita hitung bareng-bareng. Jadi kita hitung. Saya pindahkan dulu biar tidak mengganggu. Kita lihat yang pertama dulu. Jadi tadi kan kalau kita punya min 1 pangkat I plus J itu hasilnya kalau nggak plus ya min. Dan kalau kita lihat dari polanya itu kan 1 plus 1 itu plus. Ini nanti dia di sebelah-sebelahnya itu pasti berubah tanda. Jadi kalau saya tuliskan ini plus, min, plus, min, plus, min, plus, min, plus. Kalau nanti 4 kali 4 berarti jadinya plus, min, terus di sininya kita akan punya jadinya apa? Plus, min, plus, min, dan demikian seterusnya. Plus, min, ini ya plus, min gitu ya. Jadi pokoknya dia akan berubah tanda terus. Nah, sekarang kita lihat dulu. Ini adalah M11. M11 kita dapatkan dari mana? Dari nilai determinan corek baris 1 dan kolom 1. Ini yang tersisa. Jadi ini sisanya. Jadi ini sisanya jadinya 2 min 2, 0, 2. Kemudian sekarang M12. M12 dapat dari mana? M12
determinan dari coret baris 1 kolom 2. Berarti saya punya min 1, min 2, 1, 2. Terus kita cari sekarang M 1, 3. Berarti coret baris 1 kolom 3. Sisanya min 1, 2, 1, 0. Terus masuk ke baris 2. Di baris 2, saya mau menghitung C21. C21 itu berarti saya punya baris 2 saya coret dan juga kolom 1 saya coret. Jadi tersisa 4002. Selanjutnya ada C22. C22 itu berarti baris 2 kolom 2 dicoret. Sisanya menjadi 1012. Selanjutnya C23 berarti baris 2 kolom 3. Sisa 1410. Terus C31. C3 terus 1. Berarti sisanya 402 min 2. Ada lagi C32. C32 sisanya 10 min 12. Dan terakhir C33. Baris 3 kolom 3 coret. 14 min 12. Nah, sudah kita dapatkan hasilnya ini masing-masingnya. Kemudian karena ini 2 kali 2, maka Anda tinggal hitung aja. Ini ya, 4 dikurangi 0 hasilnya 4. Ini ada min, ini min 2 ditambah 2, 0. Ini 0 dikurangi 2, min 2. Ini min 8 dikurangi 0 jadinya min 8. Yang ini 2 dikurangi 0 hasilnya 2. 1 dikurangi dengan 4, min 4 tapi ada min lagi jadi plus 4. Terus min 8 ini sudah, ini min dari min 2 dikurangi 0 berarti plus 2. 2 dikurangi dengan 4. 2 dikurangi dengan min 4 jadi hasilnya positif 6. Nah, ini adalah nilai kofaktornya, matrik kofaktornya. Dari matrik kofaktor yang sudah ada ini, Anda bisa menentukan adjoint. Adjoint dari mana? Adjoint itu adalah matrik kofaktor yang ditranspos. Jadi ini adjoint itu, matrik kofaktor yang ditranspos. Jadi yang tadi itu adalah baris, sekarang jadi kolom. Baik, kita lihat ya. Yang tadi baris, sekarang jadi kolom. Ini kan baris 1, 40 min 2. Di sini menjadi kolom 1, 40 min 2. Baris 2, min 2, min 8, 24. Kolom 2, min 8, 24. Terus baris 3, min 8, 26. Kolom 3, min 8, 26. Nah, sehingga dari sini kita sudah dapatkan adjoint dari matrik A. Kalau adjoint sudah dapat, maka inverse-nya bisa kita cari. Dari mana? Bahwa inverse itu adalah seperdeterminan dikalikan dengan adjoint. Seperdeterminan tadi determinannya ketemu 4, berarti 1/4, adjoint A ini dimasukkan. Terus dari sini Anda bisa sederhanakan ya, 1/4-nya masukkan. Ini karena matrik, berarti 1/4 dikalikan pada setiap elemen yang ada pada adjoint A ini. Nah, ini adalah inverse dari matrik A dengan menggunakan nilai determinan. Bu, mau tanya, ini yang determinannya yang hasilnya 4 tadi itu benar ya 4? Berapa lo harusnya? Kok saya ngitung 0 ya, Bu? 0, masa? Cek. Ini ada 4-nya ini. Ini kan ke sini dulu. Oh iya sih. Iya, betul ya? Jadi kan ini ada 4, 1 kali 2 kali 2 kan 4, 4 kali min 2 kali 1 min 8, yang ini 0, 4, yang ke sana 0. Apa? Mbak, bukan min 4 ya. Lah ini masih ada ini kan kesininya 0, ini 0, saya itu kan ya, saya pakai garis ya.
Oh, sudah, iya benar-benar. Sudah nemu? Iya benar. Nah ya, kan ini ke sini, ke sini ya kan? Kan berarti 4 min 8 0. Terus satunya lagi saya masukkan yang ini. Ya udah benar kok Bu. Ini, terus satunya lagi yang ini. Jadi 0 0 ini min 8. Kan ini ada min sebelumnya, min sama min plus. Jadi tinggal yang 4-nya aja. Ya, jadi determinannya ketemu. Terus setelah determinan ketemu ya sudah, tinggal ini aja. Dari yang ada itu Anda kalikan dengan matrik adjoint itu tadi. Nah, itu sudah ketemu. Ini untuk menentukan inverse. Ada pertanyaan dulu mungkin sampai sini? Tidak ada pertanyaan? Bu. Bisa mundur ke slide sebelumnya enggak, Bu? Kenapa sih? Mundur ke slide 27. Mundur. Ya, Slide yang sebelum ini ya. Ini? Atau sebelumnya lagi? Ini. Yang ini? Saya lupa, Bu. Gimana itu matriksnya? Dapat 4 ini. Ini pertamanya. Hitungnya itu gimana, Bu? Ya, ini pertamanya yang di sini dulu. Bukan, Bu. Bukan ini. Ya, udah dapat ini. 4 ini, tak dapatnya dari mana gitu? Terus yang matriks itu, ya Bu, hitungnya itu gimana? Kalau dia 2x2, kalau 2x2 itu enak. Jadi kalau 2x2 kan tinggal elemen di diagonal ini dikalikan, terus dikurangkan dengan perkalian elemen yang lainnya. Nah, jadi yang ini 2x2 4 dikurangi dengan 0 kali min 2 kan 0, makanya ketemunya 4. Terus kalau yang bawah ini, oke Bu, makasih. Yang bawah kan gini kan. Ini kan 8 dikurangi 0 Bu. Ya jangan lupa ini ada, enggak bisa ini, ada negatifnya. Nah negatifnya ini kan tadi dari apa ini? Dari kofaktor ke minor ya. Ini kan berarti kofaktor 21. Nah kalau kofaktor 21 ya pasti dia akan min 1 pangkat 2 plus 1 itu min 1 pangkat 3 ketemu negatif 1. Ada negatifnya. Ya, itu sih kurang lebihnya. Ada lagi? Mungkin? Yang mau ditanya? Bu, mau tanya, Bu. Jadi agak bingung yang inverse yang ini sama yang waktu dulu inverse metrik pakai matriks identitas itu bedanya apa ya, Bu? Bedanya ya cara mencarinya. Tapi tujuannya sama kan? Mencari inverse dari matrik. Hasilnya sama nanti. Hasilnya tidak boleh berbeda karena inverse dari suatu matrik itu tunggal. Jadi tidak boleh nanti kalau pakai adjoint hasilnya kayak ini tadi gitu ya, kayak yang ini, pakai yang cara OBE itu, di apa? Dari matrik A dengan identitas di OBE menjadi MEBT, ketemunya yang lain dengan ini, itu berarti ada yang salah. Berarti salah satunya ada yang salah. Harusnya hasilnya akan sama. Makanya di sini ini enaknya lagi kalau pakai adjoint, tapi kalau ukurannya besar memang rada susah ya, cari adjointnya yang rada susah. Kalau ukurannya masih 4x4 itu menurut saya masih enggak apa-apa pakai ini. Enaknya apa? Kita di sini tuh saat menghitung determinan ketemu determinannya 0, sudah langsung berhenti. Anda langsung bisa simpulkan inverse-nya enggak ada. Tapi kalau determinannya di sini tidak sama dengan 0, baru kita lanjutkan cari adjoint. Nah, oleh sebab itu, ini lebih mudah dibandingkan kalau pakai yang kemarin. Kemarin yang matrik A digabung identitas, itu kan kita nggak tahu Mas Ian. Nanti lihat hasil akhir.
Jadi setelah Anda cari ternyata di hasil akhirnya matrik A itu tidak berubah jadi matrik identitas. Berarti kan inverse-nya enggak ada. Padahal Anda sudah kerjanya lumayan panjang kan gitu. Tapi kalau ini kita lihat di awal sudah ketahuan. Dilihat nilai determinannya. Jadi kalau determinan A itu dia sama dengan 0, maka kita katakan bahwa ini ya, kalau determinannya A ini enggak kelihatan. Ini sama dengan 0, maka kita simpulkan A inverse tidak ada. Oke Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Nah, kalau ini determinan A itu tidak sama dengan 0, maka dari sini kita bisa dapatkan inverse-nya. Inverse-nya bisa dicari. Betul, tapi kalau nanti ukurannya besar gitu ya, memang adjoin-nya yang rada panjang jadinya. Kalau ukurannya besar sekali, silakan Anda menggunakan alat bantu. Anda sebagai seorang mahasiswa teknik informatika kan harusnya mudah untuk mencari adjoin ini, karena kan dia jelas ya, algoritmanya, pemikirannya, logikanya itu runtut. Jadi pasti akan mudah dicari kalau Anda gunakan dengan pemrograman yang ada, Anda bikin program gitu. Tapi jangan khawatir, sudah banyak kok sebetulnya aplikasi-aplikasi untuk penghitungan determinan ataupun adjoin. Tinggal kita gunakan. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan untuk menghitung inverse? Bu, nanti apa ada contoh 4x4 juga? 4x4-nya silakan dicoba sendiri di rumah. Oke. Tadi kan ada ya, sudah ya? Iya. Tadi kan yang soal B itu kan 4x4. Mana tadi? Ada 2 soal kan tadi? Nah, saya nyobanya yang bagian A ini. Ini yang saya coba. Yang ini silakan Anda coba di rumah ya. Jadi karena ini, Ibu dulu aja. Karena ini 4x4 berarti nanti Anda harus cari 16 kofaktor. Di mana setiap kofaktor itu determinannya dihitung dari determinan 3x3. Berarti cari 16 harus ini nanti. Makanya agak panjang. Sebagai latihan aja di rumah. Untuk membiasakan diri Anda mencari determinan dan lain sebagainya. Kenapa tadi? Ya, itu yang mau saya tanya Bu tadi. Oh iya. Kalau misal 5x5 berarti 25 kofaktor, terus yang 4x4-nya di kofaktorin lagi gitu ya Bu ya? Betul, iya. Jadi memang rada panjang jadinya. Ya harus sabar. Harus sabar lah. Oke, ada lagi Ika? Mau tanya Bu. Boleh? Nah, kalau yang tadi 4x4 itu berarti pertama kalau mau cari determinannya dulu itu dibuat yang minor AIJ gitu bisa ya Bu? Mencari determinannya dibuat minor. Dengan yang apa kalau dipakai dicari yang nolnya banyak itu loh Bu. Oh, mencari perluasan kofaktor. Dengan perluasan kofaktor maksudnya. Determinannya kan iya, satu menghitung determinannya dengan perluasan kofaktor maksudnya. Oh iya. Iya, jadi determinan A ini salah satu cara ya. Kalau untuk yang B ini nanti, maka saya harus cari determinan A ini dulu kan. Ini misalkan matrik A gitu. Determinan A dapat dari mana? Ini. Bisa dari sini. Bisa juga dari yang lainnya. Bisa juga dari yang, ya kalau yang ini yang banyak nolnya baris 1, ya pakai baris 1. Ya. Pakai yang cara kemarin, perluasan kofaktor. Atau mau dengan sifat, dibuat menjadi bentuk segitiga atas atau segitiga bawah. Boleh yang kemarin loh, pakai sifat-sifat determinan itu. Pakai segitiga atas atau segitiga bawah. Itu untuk determinan A-nya. Nah ini dilihat apakah sama dengan 0 apa enggak. Kalau sama dengan 0 sudah berhenti, langsung diomongkan bahwa inverse dari matrik A tidak ada. Sudah nggak usah cari adjoin.
Tapi kalau di sini tidak sama dengan 0, ya berarti Anda mau nggak mau harus cari 16 kofaktor itu. Matrik kofaktor yang dicari. Gitu. Kurang lebihnya. Bagaimana? Iya. Berarti kalau misalnya yang kayak lebih dari 4, misal kayak tadi 5 ini ya, bentuknya yang 5, matriksnya itu 5 kali 5, berarti habis dicari kofaktor ekspansinya itu di kofaktorkan lagi gitu. Kalau tujuannya mencari inverse, kan A inverse ini rumusannya adalah seperdeterminan A dikalikan adjoint A. Ini kan. Ya ini yang kita cari dulu. Dicarinya dengan apa? Boleh pakai sifat determinan, boleh pakai perluasan kofaktor. Kalau ini sama dengan 0 sudah stop, nggak usah lanjut. Kalau ini yang tidak sama dengan 0, maka langkah selanjutnya cari adjoint dari A. Nah, gitu. Maksud saya kalau determinannya itu 5. Nilai determinannya sama dengan 5 maksudnya? Saya bingung aku. Gimana? Enggak, maksudnya kalau matriksnya itu 5 kali 5. Oke, 5 kali 5. Terus? Cari dulu determinannya. Berarti kan kofaktornya kalau 5 kali 5 berarti carinya kan kofaktornya enggak, maksudnya enggak pakai sarus ya berarti. Oh, nggak boleh. 4 kali 4 aja sudah nggak boleh sarus. Nggak boleh. Determinan sarus hanya untuk 3 kali 3. Nah, berarti setelah misal dapat apa determinan kofaktornya setelah dicari kan berarti jadinya 4 kali 4 kan nanti. Terus 4 kali 4 ya dicari lagi. 4 kali 4 itu ya dicari dengan cara jadiin 3 kali 3 gitu kan. Dengan cara mau kofaktor boleh, mau pakai sifat determinan juga nggak apa-apa. Ya tetap harus mengikuti aturan yang ada. Nggak boleh pakai sarus. Gitu. Oke. Ya, makasih. Ya, panjang Bu, ya iya, tapi ya harus sabar. Pasti nemu hasilnya kok nanti. Jangan khawatir. Ada lagi yang lainnya mungkin? Kalau tidak ada, kita masuk ke penggunaan determinan ya. Penggunaan determinan yang kedua, yaitu menentukan solusi dari SPL dengan menggunakan aturan Cramer. Nah, tapi aturan Cramer ini bisa kita gunakan, syaratnya adalah determinan A itu nilainya tidak sama dengan 0. Dan dari SPL yang kita punya ini, SPL-nya harus merupakan N buah SPL dengan N buah peubah acak. Atau dengan kata lain, ini tidak lain adalah merupakan A yang diagonal, N kali N. Ya. Jadi syaratnya itu N buah banyaknya persamaan itu N, banyaknya variabel juga N. Atau kalau kita buat dalam bentuk matrik A, dalam bentuk matrik ya, AX sama dengan B, A itu nanti akan menjadi matrik ukuran N kali N, diagonal. Diagonal, bujur sangkar. Nah, aturan Cramer bisa kita pakai jika determinan A itu tidak sama dengan 0. Jadi bisa Anda gunakan jika determinan A tidak sama dengan 0. Kalau determinan A itu tidak sama dengan 0, ini nanti SPL-nya mempunyai ada 2 kemungkinan. Dia akan punya solusi banyak atau tidak punya solusi.
Jadi yang SPL penyelesaian SPL yang bisa kita pakai dengan aturan Cramer itu hanya untuk SPL yang punya solusi tunggal. Nah, itu dilihat dari nilai determinannya yang tidak sama dengan 0. Terus setelah kita ketahui bahwa determinannya tidak sama dengan 0, bagaimana cara mendapatkannya? Keistimewaan dari aturan Cramer ini, solusi untuk masing-masing variabel itu dapat Anda selesaikan, Anda dapatkan secara terpisah, secara individu. Keistimewaannya di situ. Jadi contoh ya, variabel X1 itu nanti saya bisa dapatkan hasilnya tanpa saya harus tahu berapakah nilai X2, X3, dan seterusnya. Saya mau mengetahui berapakah nilai atau solusi untuk X3. Nah, ini saya bisa dapatkan solusi X3 saja tanpa harus mencari nilai X1, X2, ataupun dengan X yang lainnya. Nah, itu salah satu keistimewaannya Cramer. Tapi ya itu tadi, dia punya kelemahan bahwa ini hanya untuk SPL yang punya solusi tunggal. Nah, setelah kita ketahui bahwa determinannya tidak sama dengan 0, maka nilai setiap X ini bisa kita cari dari determinan, sebut saja ya X1 gitu, dari determinan A1 saya bagi dengan determinan A. Apa itu determinan A1? Determinan A1 itu adalah determinan A di mana elemen-elemen dari X1 itu saya ganti dengan elemen ruas kanan. Jadi A1 ini menyatakan koefisien dari X1. Saya ganti dengan elemen ruas kanan. Kalau yang X2 saya dapatkan determinan A2 dibagi dengan determinan A. Loh, determinan A2 itu apa? Seperti determinan A, cuma koefisien atau parameter atau ya elemen dari X2, jadi konstanta yang mengikuti X2 itu ada pada kolom tertentu, Anda gantikan dengan elemen ruas kanan. Demikian seterusnya. Itu kalau kita menyelesaikan dengan menggunakan aturan Cramer. Kita coba dulu ya. Nah, ini sebagai contoh. Selesaikan SPL berikut, ada A, ada B. Kita coba yang pertama dulu. Bentuknya seperti ini, SPL-nya ada 3 persamaan, 3 variabel. Variabelnya dalam X, Y, dan Z. Maka untuk mendapatkan solusinya lebih enak Anda tulis dulu ini dalam bentuk perkalian matrik. Ini ya, bentuk perkalian matriknya, betul enggak ya? 4, 5, 0, 11, 1, 2, 1, 5, 2, X, Y, Z, terus 2, 3, 1. Nah, ini yang saya sebut sebagai matrik A. Jadi ini yang sebagai matrik A. Ini yang tadi sebagai matrik X, yang ini adalah matrik B. Langkah awalnya adalah tentukan dulu determinan A. Anda cek dulu ya. 5, 4, 5, 0, 11, 1, 2, 1, 5, 2. Oke, berarti berapa ini? 8 plus 10 plus 0 dikurangi dengan 0 plus 40 plus 110. Berapa berarti ini? Ini 10 berarti min 132, betul ya? 10-nya kan hilang, min 100. Ya, min 132. Oh, karena tidak sama dengan 0, pasti SPL ini akan punya solusi tunggal. Jadi dari sini kita langsung bisa dapatkan dia pasti punya solusi tunggal. Terus bagaimana cara mendapatkan? Misalkan aja, nah, saya kepingin tahu nilai X-nya saja gitu. Ya, kalau ingin tahu nilai X-nya saja berarti saya mencari determinan, saya sebutnya AX ini ya. Supaya ingat aja ini adalah koefisien dari X.
Determinan AX itu saya dapatkan dari kayak determinan A, tapi dari X itu kita ganti. Dalam hal ini X itu adalah variabel awal. Berarti elemen-elemen di kolom 1 yang punyanya X ini, ada 4, ada 11, ada 1, kita ganti dengan elemen ruas kanan. Jadi ini saya punya jadinya 2, 3, 1, lainnya tetap kolom 2 dan kolom 3 tidak berubah. Terus kemudian Anda cari berapa ini? 4 plus 10 plus 0 min 0 plus 20 plus 30. Min ya, min berapa? 10, 36 ya. Betul, min 36. Saya coba sih. Ini kan 50, 40 ya, min 36 ya. Nah, kalau sudah gini, Anda kalau mau cari nilai X tinggal dihitungkan aja bahwa nilai X itu saya dapatkan dari determinan AX, saya bagi dengan determinan A. Jadi ini saya punya min 36, saya bagi dengan min 132. Bisa disederhanakan enggak ini? Ini 36 itu 12 kali 3, 132 itu berapa? 12, bisa ya? 12 kali 11. Ini min-minnya coret. Berarti ini saya punya 3/11. Betul nggak? 3 kali 12 itu kan 36. Ya, hasilnya segitu. Saya ganti warnanya. Bu, maaf, AX-nya tadi dari mana, Bu? Apa-apa? AX-nya tadi dapat dari mana? AX-nya itu dari determinan A, tapi elemen yang koefisien X. Koefisien X itu kan ini, yang ada di kolom 1. Nah, koefisien X-nya ini saya ganti dengan elemen ruas kanan. Jadi yang diubah kolom 1, koefisien dari X, kan ini ada 4, ada 11, ada 1, ini kan 4, 11, 1. Ini saya ganti dengan elemen ruas kanan. Itu determinan AX. Nanti kalau determinan AY, misalkan kita juga mau cari AY gitu ya. Nah, determinan AY berarti determinan A, tapi koefisien Y. Koefisien Y itu di sini berarti yang ada di kolom kedua. Jadi yang kolom 1 tetap, 4, 11, 1, kolom 2 yang Anda diubah dengan elemen ruas kanan. 2, 3, 1. Kolom 3 nggak berubah. Nah, jadi ngikuti. Makanya kalau variabelnya dalam X, Y, Z gitu ya pakainya AX, AY, AZ. Kalau nanti U, V, WX gitu ya pakai AU, AV, AW gitu ya. Supaya ingat ini punya siapa gitu, koefisiennya siapa. Jadi gitu. Yang diganti ruas kanan itu adalah koefisien dari yang akan kita cari ini nanti. Ini pun tinggal cari dihitung. Berarti saya punya berapa ini? Ini 6, 24 plus 4 plus 0 dikurangi dengan ini 0 plus 8 plus 44. Berarti berapa? 24 sama 44, 20. 20 min 24. Ini AY. AZ. Berarti kalau determinan AZ, ini seperti determinan A, tapi koefisien dari Z itu yang kita ganti dengan elemen ruas kanan. Nah, koefisien dari Z dalam hal ini kan ada di kolom ketiga. Berarti ini punya 4, ini tetap 11, 1, 5, 1, 5. Nah, yang kolom 3 diganti menjadi 2,
3, 1. Pakai sarus, berarti kolom 1 dan kolom 2 ditulis lagi. Ya, dihitung sekarang. 4 plus 15 plus 110 min 2 plus 20, 60 ditambah berapa ini 55 atau tutupnya ini sendiri 115 ya, 115 berarti hilang di sini, ketemunya positif 12. Ya, sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Tidak ada? Nah, ini tadi ya, pada saat saya mau menentukan nilai X, saya tidak perlu tahu nilai Y ataupun nilai Z. Determinan AY, determinan AZ juga nggak perlu saya cari gitu. Nah, demikian juga halnya kalau saya mau mencari nilai Y. Nilai Y itu saya cari dari determinan AY, saya bagi dengan determinan A, tinggal dimasukkan. Determinan AY-nya min 24, determinan A-nya adalah min 132. Berarti ini akan menjadi 2/11. Terus untuk mendapatkan nilai Z kita peroleh dari determinan AZ dibagi dengan determinan A. Determinan AZ-nya 12, yang ini adalah min 132, maka saya dapatkan hasilnya min dari 1/11. Nah, ini hasil dari hitungan kita dengan menggunakan metode Cramer. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Nah, ini tadi ada satu lagi soal ya yang bisa Anda selesaikan. Jadi kalau kita cek lagi tadi ini, nah soal B ini nanti Anda bisa coba dengan menggunakan Cramer di rumah, karena 4x4 berarti nanti menghitung determinannya memang rada harus harus sedikit sabar, apalagi kalau saya lihat ini kayaknya koefisiennya nggak ada yang 0 ini. Jadi Anda full harus mencari 4 kofaktor nanti untuk setiap komponennya ya. Jadi ada 5 determinan yang dicari, terus dari 5 determinan ini masing-masing kalau Anda mau pakai kofaktor berarti ada 4 kofaktor yang harus Anda tentukan untuk masing-masing determinannya, yaitu butuh waktu yang rada panjang. Silakan dicoba di rumah supaya terbiasa menghitung determinan untuk ukuran yang besar. Mungkin sampai di sini dulu. Tadi ada yang waiting room, tapi masuknya tadi sudah mau selesai saya. Jadi ya nggak saya update. Sudah setengah 12 tadi baru masuk. Kita padahal sudah mau selesai. Ini Anda habis ini langsung menuju ULS, tapi kalau ada yang kuliah di jam 1, cukup nggak ya Mas Ian ya? Oh, rasanya tidak cukup. 90 menit sih soalnya. 1 jam tidak cukup. Kalau yang ada kuliah yang di jam 1, ya saya sarankan nanti setelah kuliah aja. Karena itu tadi waktunya 90 menit. Kalau sekarang di 11.40, ya kalau Anda sebelum 90 menit selesai,
bisa ini sih. Tapi kalau dirasakan butuh waktu yang full 90 menit, ya berarti sebaiknya nanti setelah kuliah saja, karena linknya dibuka sampai jam 9 malam. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini? Tentang apapun lah, tentang integral, tentang apa SPL yang kemarin, tentang matrik, tentang determinan, karena minggu depan kita sudah masuk materi baru, yaitu tentang vektor. Ada pertanyaan? Bu, yang tugas nanti ini itu mulai SPL atau determinan aja ya? Determinan aja. Jadi materinya yang determinan, yang SPL kemarin sudah. Berarti dari minggu lalu ya, Bu ya? Dari yang minggu lalu dan sampai hari ini. Betul. Oke, kasih Bu. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Anda bisa segera beralih ke ULS bagi yang jam 1 tak kuliah. Kalau yang jam 1 ada kuliah, ya tidak apa-apa kalau mau beralih ke ULS, tapi ya itu tadi nanti bakal Anda tidak punya waktu 90 menit persis gitu loh. Ya itu terserah Anda deh, karena dibukanya linknya sampai dengan jam 9 malam. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang, tetap jaga kesehatan. Terima kasih, Bu. Kasih Bu.